Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Jadi penjaga gawang Manchester United sekarang menjadi topik yang menurut gua menarik untuk dibahas, diperbincangkan, mungkin sedikit diperdebatkan. Karena ya penampilan fantastis Altay Bayindir. Lalu bagaimana dalam beberapa penampilan terakhir, misalnya Andre Onana ini tidak maksimal ya dalam menjaga gawang dari Manchester United. Ada beberapa error, ada beberapa proses gol yang misalnya terjadi karena set piece langsung ya kan, ketika Manchester United menghadapi Tottenham Hotspur, lalu juga menghadapi Wolves, sempat juga diderita oleh Manchester United ya ketika menghadapi Tottenham Hotspur pada saat itu di Carabao. Memang penjaga gawangnya adalah Altay Bayindir, tapi ketika menghadapi Wolves itu adalah Andre Onana. Tapi memang ada situasi yang dirasa mungkin kurang maksimal ya dengan Andre Onana. Dan ketika Altay Bayindir menjadi pahlawan menurut gue ketika menghadapi Arsenal, penampilan sangat fantastis. 2 penalti berhasil dihentikan, lalu juga ada beberapa penyelamatan gemilang yang dilakukan. Ini ada beberapa ataupun banyak pendapat yang mengatakan waktunya Altay Bayindir nih diberikan kesempatan sebagai penjaga gawang Manchester United, penjaga gawang utama. Nah, di video kali ini gue akan membahas terkait dengan hal tersebut dan bagaimana gue melihat ya situasi penjaga gawang dari Manchester United saat ini. Ketika menghadapi Arsenal, ini merupakan statistik dari Altay Bayindir, di mana dia melakukan 6 penyelamatan dari kotak penalti ya. Lalu ada 1 penalti yang digagalkan ketika permainan terbuka, dan 1 penalti diselamatkan ketika babak adu penalti. Bagaimana angka penyelamatan dari Altay Bayindir fantastis. Tapi menarik juga ada angka ataupun statistik data terkait dengan passing dari Altay Bayindir. Passing akurasinya hanya 27%. Ini sangat jelek ya menurut gue. Lalu long ball akurasinya juga sangat buruk itu. Dari 39 percobaan hanya 7 yang berhasil disukseskan. Artinya berhasil tuh berarti sekitar hanya 17% saja nih akurasi dari long ball Altay Bayindir. Dan gua berusaha bandingkan statistik dari Andre Onana di pertandingan sebelumnya ketika Manchester United menghadapi Liverpool, di mana Manchester United juga tampil fantastis, mampu menahan Liverpool pun juga banyak peluangnya ya. Ada beberapa peluang besar menurut gue dari Liverpool atau pemain-pemain Liverpool yang mampu ditahan oleh Andre Onana. Ada juga situasi ya penalti ya yang Andre Onana hampir saja memblok tendangan dari Mohamed Salah karena berhasil dibaca, tapi memang Mohamed Salah tendangan penaltinya cukup keras ya. Dan secara keseluruhan memang lini belakang Manchester United baik ketika menghadapi Arsenal maupun juga menghadapi Liverpool nih sama-sama bagusnya, dan dihuni juga oleh para pemain inti menurut gue ya, baik ketika menghadapi Liverpool maupun juga ketika menghadapi Arsenal. Dan ini merupakan statistiknya, ada 4 penyelamatan yang dilakukan, di mana 4 itu dilakukan dari dalam kotak penalti. Lalu ada 2 tinju ya, bola yang ditinju oleh Andre Onana. Yang menarik langsung aja bagaimana angka passing akurasi, di mana pada saat itu akurasi passing dari Andre Onana 40% akurasinya, jadi hampir 2 kali lipat dari Altay Bayindir. Lalu long ball dari 20 percobaan hanya 5 yang berhasil didaratkan, berarti sekitar 25%, masih lebih tinggi daripada Altay Bayindir ya. Dan ini merupakan statistik sejauh ini di Premier League dari Andre Onana, di mana ada 6 clean sheet oleh Andre Onana, cukup tinggi angkanya. Tapi ada juga error yang dilakukan secara akumulasi, ada 3 error ya. 1 error yang mengakibatkan pemain lawan bisa melakukan shooting, lalu 2 error di mana lawan bisa mencetak gol. Jadi ada 3 error fatal menurut gue yang dilakukan oleh Andre Onana.
Tapi ada juga hal-hal menarik, misalnya seperti kayak areal duel yang dilakukan oleh Andre Onana ini 100%, ground duels 60%, dan total duel yang dimenangkan itu angkanya ada di 80%. Dan gue bandingkan dengan Altay Bayindir. Altay Bayindir memang tidak banyak ya bermain di Premier League. Dia lebih banyak diberi kesempatan di EFL Carabao, di mana Manchester United sudah tersingkir, dan ya kemarin ketika menghadapi Arsenal di FA Cup. Dan statistik Altay Bayindir ini menurut gue juga cukup menarik ya, di mana ternyata memang ya karena minimnya Altay Bayindir tidak begitu banyak data yang bisa didapatkan menurut gue secara dengan amatiran. Ya ini merupakan angkanya. Jadi clean sheet 1, clearance 0,3, lalu duels 0 ya, karena tidak banyak duels yang dilakukan ketika Manchester United tampil di Carabao. Jadi memang angkanya ini sangat minim menurut gua. Nah, dari dua perbandingan tersebut secara garis besar gua melihat bahwa ada atribut dari Andre Onana yang lebih unggul dibanding dengan Altay Bayindir, dan juga sebaliknya. Banyak pendapat mengatakan Altay Bayindir savingnya luar biasa, tapi passing akurasi ini ya. Ada juga beberapa yang mengatakan ya berarti Andre Onana memang lebih bagus dari sisi passing, tapi tidak pada hal saving. Tapi kalau gue lihat dari data, sekali lagi dari data tadi, bahwa secara garis besar nampaknya memang Andre Onana masih sedikit lebih unggul nih dibandingkan dengan Altay Bayindir. Tapi bagaimana bagi fans ya, momen-momen detail-detail pertandingan yang membuat akhirnya banyak yang bersuara tidak puas dengan Andre Onana. Misalnya gestur dari Andre Onana, ya kan. Lalu juga bagaimana gol yang diderita oleh Manchester United, di mana Andre Onana dinilai tidak reaktif dalam melakukan penyelamatan, lebih banyak diam ya, terpaku dalam posisi. Lalu juga ketika Andre Onana ingin melakukan saving tapi tidak bisa hal itu terjadi, sehingga bola masuk dan lain-lain. Tapi di sisi lain gue juga melihat Altay Bayindir sebagai kiper ya, dengan kesempatan yang masih minim di Manchester United, ini juga bukannya tanpa cacat gitu ya. Ketika menghadapi Tottenham Hotspur misalnya, ketika Manchester United menderita gol cukup banyak, 4 gol ya, itu juga ada peran dari kiper di beberapa gol yang terjadi. Lalu bagaimana ketika dia menjalani salah satu partai debut atau partai awal pada saat itu, kalau tidak salah menghadapi tim Newport ya kalau tidak salah, itu juga Altay Bayindir kebobolan gol yang menurut gue hitungannya mungkin gol yang harusnya dia bisa lebih maksimal dalam melakukan saving. Dan di pertemuan Carabao ada 2 gol dari Leicester ketika Manchester United menang 5-2. Pada saat itu Altay juga tampil ya, dan di pertandingan tersebut Altay kebobolan 2 gol, di mana ya ini juga masuk catatan menurut gua. Lalu gua ingin mencari data ketika Manchester United menghadapi Newport ya tahun 2024 Januari tahun lalu, kebobolan 2 gol juga itu pada saat itu kipernya Altay Bayindir. Dan tentu saja ketika Euro, Altay Bayindir juga ketika tampil bersama Turki juga gawangnya kebobolan, dan pada saat itu ada situasi error juga kan ya, kesalahpahaman dengan para pemain. Intinya menurut gue dari dua penjaga gawang ini ada atribut positif, ada atribut negatif. Gue ingin supaya ketika dilihat itu tidak hanya momentum ataupun kejadian yang terputus-putus gitu, tapi secara keseluruhan. Suara misalnya supaya Andre Onana untuk dijual, atau ya seperti dijual ya kan, itu kan juga merupakan menurut gue situasi yang ketika dijual tuh siapa penggantinya. Sementara menurut gue Altay Bayindir masih belum
Oke, dia tampil bagus menghadapi Arsenal, tapi juga ada pertanyaan, kenapa kok dia masih belum diberi kesempatan secara reguler oleh tim kepelatihan Manchester United, baik sebelumnya ataupun juga saat ini. Ada apa? Ketika memang dia dinilai bisa diberi kepercayaan ya, dengan kemampuannya dan lain-lain, pasti dia akan diberi kesempatan tersebut. Karena gue melihat Ruben Amorim ini orang yang, atau pelatih yang fair gitu ya, lebih adil. Dalam arti memberi kesempatan, oke, ketika ada yang ngedrop, dia akan menyingkirkan dulu, misalnya seperti kayak Marcus Rashford kan, Garnacho juga diperlakukan seperti itu. Tapi ini kenapa kok Altay Bayindir enggak? Ada apa di Carrington misalnya? Bagaimana tim kepelatihan khususnya kiper dari Manchester United ini melihat Altay Bayindir? Dari situ ya masih ada plus dan juga minus dari dua kiper ini. Ada juga beberapa yang mengatakan kalau ya kiper tugas utamanya yaitu adalah save. Tapi gue menilai yang nggak bisa seperti itu. Tidak bisa di sepak bola modern dengan konsekuensi taktikal yang melibatkan kiper. Maka oke, kita menutup mata kiper hanya untuk saving saja. Tidak seperti itu. Karena di tim-tim lain kipernya tidak hanya save saja yang dituntut gitu. Ada atribut lain juga yang harus diperbaiki. Dalam hal ini ya Altay Bayindir, keterlibatannya dalam passing dan lain-lain ini juga harus diperbaiki. Oke, dia ada hal yang harus dikejar di sana. Berapa lama itu bisa dilakukan? Itu kan juga merupakan pertanyaannya. Namun gua tidak ingin mengarahkan ya ataupun berpendapat terkait dengan oke, maka saat ini adalah Andre Onana saja, ataupun tetap Andre Onana saja, atau ya enggak nih saatnya kita ganti Altay Bayindir. Gua tidak ingin karena hanya 1, 2, 3 momentum lalu membuat keputusan langsung oke, ini yang disingkirkan, jual segala. Enggak, gue tidak ke arah sana. Tapi yang ingin gue sampaikan di sini adalah lebih ke situasi saat ini, kompetisi internal penjaga gawang Manchester United dalam situasi yang positif. Ada dua penjaga gawang yang memiliki modal masing-masing dalam persaingan, baik itu Andre Onana maupun juga Altay Bayindir. Dan ini yang gue harapkan justru akan membuat suasana lebih kondusif, atmosfer lebih positif. Kenapa? Ada persaingan yang keras, gesekan yang kuat dalam hal teknis ya. Dan ini diperlukan menurut gue. Karena harapannya siapapun yang ditampilkan nanti oleh Ruben Amorim, itulah yang terbaik. Paling tidak dari Carrington. Dan itu tadi, di Carrington ditunjukkan persaingan yang kuat. Ini juga mengingatkan gua pada periode awal David De Gea di Manchester United. Bagi sobat football United yang pada saat itu belum fans di Manchester United atau belum menyaksikan Manchester United mungkin tidak tahu, tapi pada saat itu David De Gea mengalami kesulitan ya, bulan-bulanan di gawang Manchester United. Lalu ada penjaga gawang Andries Lineker pada saat itu, yang juga diberi kesempatan oleh Sir Alex Ferguson. Jadi persaingan itu sangat keras sekali di penjaga gawang. Betul-betul penjaga gawang dituntut untuk tidak melakukan error ataupun kesalahan. David De Gea sendiri pada saat itu datang ke Manchester United juga dalam situasi dipantau langsung oleh Sir Alex Ferguson. Bahkan Sir Alex Ferguson sempat dalam tanda kutip membolos ya, tidak mendampingi tim ya kan, untuk terbang langsung ke Madrid untuk menyaksikan David De Gea secara langsung. Artinya dia dipantau secara dekat, secara cermat dan teliti. Itu saja ternyata ada hal yang tidak bisa terjadi ataupun tidak bisa bekerja secara bagus langsung gitu. Tetap ada prosesnya. Walaupun pada akhirnya ya David De Gea akan menjadi penjaga gawang dari Manchester United, tapi ada proses seperti itu, ada persaingan menurut gue. Dan kali ini justru gue melihat ke arah sana, bahwa ya ini tadi nih, ada persaingan yang keras, yang gue harapkan akan menghasilkan sesuatu yang positif dari Altay Bayindir maupun juga dari Andre Onana. Karena Manchester United seperti juga klub-klub lain ya, tidak bisa hanya mengandalkan satu penjaga gawang. Minimal harus ada dua, ada penyeimbang di sana. Dan penjaga gawang cadangan itu bukan berarti tidak akan dipakai sama sekali. Ada cup misalnya yang bisa ditampilkan penjaga gawang tersebut. Atau ketika penjaga gawang utama berhalangan, atau apakah karena cedera, ataukah akumulasi, ataukah penampilan yang sedang turun, dia juga harus siap, dia harus langsung siap. Jadi siapapun itu menurut gue butuh kompetisi yang tinggi, yang ketat. Dan saat ini justru gue melihat ke arah sana. Dan ini yang membuat gue happy. Bukan terkait dengan jual saja Andre Onana karena
Karena kalau melihat dari 2 pertandingan terakhir ya, gue secara ringan amatiran berusaha untuk fair di sini. Ketika menghadapi Liverpool, Andre Onana juga tampil bagus. Dan di beberapa pertandingan sebelumnya ya, di musim ini saja, di samping ada error yang dilakukan, yes. Tapi ada juga beberapa pertandingan dia melakukan saving yang krusial menurut gue. Dan itu kan tidak bisa ditiadakan sama sekali. Tidak dipandang, apalagi diingat-ingat kan dalam membuat sebuah pendapat. Gue berusaha untuk tidak seperti itu. Tapi di sisi lain Altabayndi juga menunjukkan perkembangan yang bagus ini. Luar biasa menghadapi Arsenal. Walaupun juga situasi lini pertahanan dari Manchester United, back Manchester United maksud gue ya, itu juga memberikan sumbangsih loh. Misalnya ketika menghadapi Arsenal, Matthijs de Ligt fantastis, ada 2 blok krusial. Itu luar biasa menurut gue. Dan juga Harry Maguire yang tampil heroik menurut gue di pertandingan tersebut. Ketika menghadapi Liverpool pun juga demikian menurut gue. Jadi ada kontribusi juga dari lini belakang. Dan penting juga nih bagaimana komunikasi ya, kesepahaman antara penjaga gawang dengan back ini juga penting sih dalam menentukan siapa penjaga gawangnya yang akan diturunkan oleh Ruben Amorim. Siapapun yang akan diturunkan oleh Ruben Amorim, kalau gue secara ringan amatiran selalu gue support ya. Selama itu pemain Manchester United selalu gue dukung. Dan sekali lagi gue tegaskan, gue tidak dalam posisi untuk mendukung Onana ataupun Bayindir, tapi gue melihat ini sesuatu yang positif. Ada persaingan yang keras di sektor penjaga gawang. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.